Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kita tentang multiprocessing OS. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, saya Raden Andika Cipta Pamungkas. Nama saya Lintara Ramadhani Putra. Saya Muhammad Fadli Renel. Saya Syuka Mufidah Maurin. Saya Deska Mulyana. Saya Aulia Balinda Mediweka. Yang pertama ada pengertian multiprocessing. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Multiprocessing juga kadang mengacu pada kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak. Jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam satu waktu, meski istilah multiprogramming lebih sesuai untuk konsep ini, multiprocessing sering diibaratkan dalam perangkat keras atau hardware dengan menggunakan beberapa CPU sekaligus. Sementara multiprogramming sering digunakan dalam perangkat lunak atau software. Suatu sistem mungkin dapat memiliki 2 kemampuan tersebut, salah satu diantaranya atau tidak sama sekali. Sistem operasi multiprosesor OS adalah sistem di mana 2 atau lebih unit pemrosesan pusat atau CPU mengontrol fungsi komputer. Setiap CPU berisi salinan OS, dan salinan ini berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan operasi. Penggunaan beberapa prosesor memungkinkan komputer melakukan perhitungan lebih cepat. Komponen sistem operasi multiprosesor yang pertama adalah CPU, Central Process Unit, mampu mengakses memori dan mengendalikan seluruh sistem serta I/O. Input atau output device digunakan untuk memasukkan perintah input dan menghasilkan output setelah diproses. Selanjutnya, input atau output prosesor atau IOP. IOP berfungsi untuk mengontrol semua tugas input dan output. Yang terakhir, memory unit. Sistem multiprosesor menggunakan 2 jenis modul memori seperti shared memory dan distributed shared memory. Syarat utama dalam multiprosesor OS. Yang pertama ada Central Processor Unit. Yang ini tuh digambarkan sebagai otak komputer, kumpulan sirkuit yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi dan perhitungan utama di komputer. Yang kedua ada arsitektur komunikasi. Ini tuh desain komponen komputer dan sirkuit yang memfasilitasi transmisi sinyal yang cepat dan efisien antara berbagai bagian komputer. Yang ketiga ada pemrosesan paralel. Yang ini tuh pembagian tugas di antara beberapa proses yang bekerja secara bersamaan sehingga tugas diselesaikan lebih cepat. Lalu yang keempat ada prosesor coupling. Ini tuh menghubungkan beberapa prosesor dalam komputer sehingga mereka dapat bekerja sama untuk melakukan perhitungan yang lebih cepat. Nah, yang terakhir itu ada simetri prosesor. Ini tuh beberapa prosesor berbagi akses ke perangkat input dan output secara setara dan dikendalikan oleh satu sistem operasi. Terus ada jenis-jenis multiprocessing. Ada yang pertama, asymmetric multiprocessing atau yang biasa juga disingkat ASMP. Pendekatan pertama untuk multiprocessor scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprocessor. Metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave processor melayani user request dalam pengeksekusian program. Yang kedua ada symmetric multiprocessing atau yang biasa juga disingkat SMP. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor di mana 2 atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan, memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output dan dikendalikan oleh sistem operasi. Dan yang ketiga ada Non-Uniform Memory Access atau biasa disingkat NUMA. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multi pemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor.
Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Dan yang terakhir, ada clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan. Seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Keuntungan multiprosesor. Yang pertama, keandalan luar biasa. Jika karena alasan apapun salah satu prosesor akan gagal, maka jangan khawatir, karena seluruh sistem akan bekerja dengan baik. Misalnya, jika multiprosesor memiliki 6 prosesor dan salah satu prosesor tidak berfungsi dengan baik. Pada tahap ini, prosesor lainnya harus bertanggung jawab untuk menangani sistem ini. Yang kedua, tingkatkan throughput. Meningkatkan throughput sistem, seluruh sistem ditingkatkan jika pasangan prosesor bekerja dengan mendapatkan kolaborasi. Yang ketiga, sistem hemat biaya. Sistem multiprosesor hemat biaya dibandingkan dengan sistem prosesor tunggal dalam umur panjang karena sistem ini mampu berbagi ke semua perangkat, input atau output, sistem catur daya, dan pusat penyimpanan data. Pada multiprosesor tidak perlu menghubungkan semua terminal paralel secara terpisah dengan masing-masing prosesor. Yang keempat, proses paralel. OS multiprosesor mendapatkan kinerja tinggi karena prosesor paralel. Dalam sistem ini, pekerjaan tunggal dibagi menjadi berbagai pekerjaan kecil yang sama dan menjalankannya seperti sistem paralel. Kekurangan sistem operasi multiprosesor. Yang pertama ada multiprosesor memiliki sifat yang rumit dalam kedua bentuk seperti HW dan cascade. Yang kedua, ini lebih mahal karena arsitekturnya yang besar. Yang ketiga, sistem operasi multiprosesor memiliki tugas yang menakutkan untuk menjadwalkan proses karena sifatnya yang dapat dibagikan. Ketiga, keempat, sistem multiprosesor membutuhkan memori yang besar karena berbagi memori dengan sumber daya lain. Kelima, kecepatan bisa menurun karena kegagalan salah satu prosesor. Keenam, ini memiliki lebih banyak waktu tunda ketika prosesor menerima pesan dan mengambil tindakan yang tepat. Ketujuh, ini memiliki tantangan besar terkait dengan kemiringan dan determinisme. Kedelapan, perlu pengalihan konteks yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.